tidak akan rusak artinya abadi atau langgeng. Zat Allah karena dialah yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Baqo Allah, langgeng Allah. Bukan karena Allah bersifat baqo karena disembah, tidak. Walaupun tidak disembah, Allah tetap akan kekal dengan sifat salabiyahnya, sifat ketuhanannya. Bukan karena ditasis dengan hadis Nabi, bukan karena adanya petunjuk dalam Al-Quran, bukan. Ya, Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk kepada kita orang mukallaf supaya meyakinkan dan memakrifatkan akan sifat-sifatnya Allah. Tanggal 7 di bulan Zulhijjah, tinggal kurang lebih 3 hari lagi kita lebaran lagi. Baik, lebaran ini mah katanya lebarannya haji, saya mah belum haji jadi kagak lebaran. Ini lebaran karena kalau lebaran kita mah satu tandanya THR mulai nampak. Lebaran kita, lebaran haji mah ada THR? Orang ada. Lebarannya Pak Haji itu ya 3 hari ke depan menjelang Idul Adha, Riyaya Akbar. Besok hari Tarwiyah ya. Besok hari Tarwiyah. Saumu yaumi tarwiyatin kafaratus sanah. Barang siapa yang berpuasa besok, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni dosanya 1 tahun. Dosanya setahun diampuni Allah besok. Harusnya dari mulai tanggal 1 Zulhijjah. Tanggal 1 Zulhijjah sudah mulai puasa. Tapi kita kalau puasa suka lapar aja. Heran saya aduh kalau lapar aja. Kalau orang ngudud dalilnya kita mah lapar mah enggak taat. Ya, cuman kepengen ngudud doang. Habis ngudud golet sega. Pada baik. Iya, kalau enggak nyari kopi ya sama baik. Besok siapa yang berpuasa pada hari esok hari Tarwiyah ya, maka Allah ampuni dosa selama setahun. Wa saumu yaumi Arafah, besoknya lagi hari Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah ya, kafaratu sanataini, Allah akan ampuni dosa kita selama 2 tahun, setahun sebelumnya, setahunnya akan datang. Mending mana puasanya? Dua-duanya. Dulu ketika saya di pondok itu, di dalam lingkungan pondok itu 2 hari ini puasa diwajibkan dari pengurus pondok ya. Jadi diwajibkan. Kalau kita nggak puasa tanggal 1 bulan Zulhijjah, maka harapan semua santri wajib berpuasa pada tanggal 8 dan 9 bulan Zulhijjah. Yang gagal puasa dihukum repek. Tahu repek? Dari kayu ke gunung, dewekan bawa roda. Wah, nanjak jalannya, mampus sudah. Ya sendiri. Lah. Makanya pada puasa semua santri itu 2 hari itu
Jadi kebiasaan ke bawah, karena di pondok dulu diwajibkannya 2 hari doang, nyampe rumah ke bawah jadi 2 hari. Ini saya tanggal 1 ngudut biasa emang. Nah iya. Nggak apa-apa. Karena puasa antara ibadah antara kita dengan Gusti Allah, maka usahakan besok kita umpama banyak acara nih besok nih, Ustaz. Umpama nih ada undangan apa kek yang kira-kiranya agak bau-bau gurame gitu sama rendang, kan kayaknya nggak kuat kita nih ya, besoknya lagi atuh tanggal 9. Besok biasanya kita pokoknya banyak banget alasan orang puasa banyak banget alasan puasa mah. Ya, minimal sehari kudu puasa sehari ya. Biasanya ambil tanggal 9 ya, tanggal 9-nya Arafah itu dimana yang haji sedang puncaknya haji, yaitu sedang wukuf di tanah Arafah. Nah jadi kita berpuasa di sini ya untuk senantiasa mengamalkan sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa nggak lama ya, dari mulai imsak sampai maghrib selesai ya, nggak lama itu doang. Habis maghrib mah bebas mau makan lagi ke ya, dari mulai imsak. Nah kita puasa ya, puasa maghrib buka, jangan puasa baik maghrib mah ya, tuh minimal 1 kali kudu, enggak sama sekali ya gimana enggak ya namanya enggak gimana tuh ya, minimal sekali ya, karena gede banget pahalanya, bukan hanya gede banget pahalanya ya, pokoknya gede gede banget beneran, serius, yakin dah ya, temenan ini mah nggak lemboni enggak ya, gede banget pokoknya. Kalau dibahas fadilahnya banyak keutamaannya ya, nanti waktunya habis ngebahas fadilah puasa doang kalau ngaji tijan kita. Pokoknya puasa minimal sehari be ya. Kenapa puasa Arafah diampuni dosa 2 tahun, tahun kemarin sama tahun depan? Tuh tandanya manusia mah tidak terlepas dari dosa ya. Padahal tahun depan kita nggak tahu masih hidup atau kagak ya, tapi sudah diprediksi sudah mendapatkan kifarat dari Gusti Allah, orang tersebut pasti akan melakukan dosa puasa ya. Tuh sekilas info, tanggal 10-nya nggak boleh puasa ya, jangan ya. Walaupun rajin banget ya jangan. 10, 11, 12, 13 jangan puasa, jangan. Walaupun kita hobi banget ya jangan. Kita mantar aja tat puasanya tanggal berapa? 12 jangan. Haram puasanya ya, karena hari tasyrik 3 hari ya, sama tanggal 10 berarti 4 hari, 10, 11, 12, 13 nih masih takbiran nih ya, takbiran nggak apa-apa, takbiran di masjid mushola ya. Kenapa kalau nggak takbiran Pak Ustaz? Yo nggak apa-apa, cuman kalau takbiran ya di saat wiridan, biasanya ba'da salat wiridan itu ada keistimewaan tersendiri begitu ya. Takbirnya mah bebas sebetulnya, cuman nadanya aja yang membedakan itu. Hampir serentak satu dunia nadanya sama. Takbiran mah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa mungkin di seberang sana beda? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak mungkin. Nadanya hampir sama. Maka sakralnya di situ. Kalau hanya takbir doang nggak masalah. Cuma sampai mau takbiran doang nih, nggak hari lebaran, nggak ada gerhana matahari, nggak ada gerhana bulan, takbiran mah nggak masalah, takbir doang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak apa-apa, bebas. Cuma nadanya yang waduh luar biasa, sakral ya. Makanya 3-4 hari ini gunakan ba'da sholat takbiran itu, takbiran ya. Tapi kalau ada yang imamnya habis sholat wiridan gak ditakbiran nggak apa-apa, jangan diomelin ya, jangan diomelin. Gimana sih tadi
Orang ngaji apa? Ustaz, gua agak amat. Baru ngaji Selasa sekali, udah ngomentarin Ustaz. Ini hari apa, Tad? Emang kagak ngeh? Tasrek ini teh. Lebih utama takbiran situ mah, gimana sih? Ngaji lagi. Waduh, bahaya amat. Baru masuk sehari kita di Yanmar nih ngaji ya. Waduh, Ustadz wiridannya nggak pakai takbiran tuh hari tasrek, langsung komentarin sama kita. Yo jangan, biarin. Kan ada keistimewaan tersendiri ya ketika kita mengucapkan kalimat takbir. Tandanya apa? Supaya memberikan tanda kepada kaum muslimin wal muslimat bahwasanya 4 hari ini masih di dalam rangkuman berkurban. Begitu maksudnya. Ya. Tanggal 10 kita belum ada duit atau tanggal 11. Ya makanya besok Jumat Lebaran insya Allah motongnya rata-rata Sabtu. Motongnya Sabtu. 10, 11 nggak punya atau 12 kurban kita. 12 belum ada atau 13. 13 belum ada atau korban juga hari 4 15 ke korban perasaan yang lulus dada. Astagfirullahaladzim ya Allah, belangsak amat hidup. 10, 11, 12, 13, 14 korban perasaan. 4 hari korban mah. Tuh ya. Itu sekilas tentang kurban Idul Adha ya. Jadi riaya Idul Akbar itu adalah riaya Idul Adha ya. Baik, itu saja. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amiddana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kajian kita yakni kitab Tijan Ad-Durari melanjutkan masih halaman depan ya, halaman 2, melanjutkan pembahasan tentang sifat Allah yang ketiga, yaitu sifat baqa. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa'u, gitu ya. Wa yajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala pada hak Allah Ta'ala. Apa yang wajib pada hak Allah Ta'ala? Al-baqa'u, sifat baqa, dalam kurung kekal. Wa maknahu, dan makna daripada sifat baqa, maknanya annahu la akhira lahu. Yang ketiga, sifat baqa'nya Allah artinya sifat kekalnya Allah. Maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak ada akhirnya. Makanya la wala dzalika annahu law kana faniyan lakana hadisan wa huwa muhallun. Lawan kata dari sifat baqa adalah sifat fana. Fana artinya binasa atau rusak ya. Maka diwajibkan atas kita orang yang mukallaf meyakinkan atau beriktikad bahwasannya Allah itu tersifati oleh sifat baqa, kekal, abadi, tidak akan sirna, tidak akan rusak, tidak akan berubah dengan apapun. Ketika seorang mukallaf meyakini akan sifat baqa'nya Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan imannya dikatakan sah atau sempurna. Nah,
Jikalau sebaliknya orang yang meragukan akan sifat baqa'unnya Allah, al-baqa', maka orang tersebut imannya tidak sempurna dan akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hukumnya wajib baqa'. Orang yang paling yakin akan sifat baqa itu bukan orang-orang yang ahli ngebako, ya. Ini katanya ahli tauhid, kenapa emang rokoknya kretek? Lah gue ini kerokok-rokok, kan rokok ada bakonya. Waduh, ya. Siapa itu? Orang-orang yang senantiasa sudah sampai kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tidak akan rusak artinya abadi atau langgeng zat Allah, karena dialah yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Baqa Allah, langgeng Allah. Bukan karena Allah bersifat baqa karena disembah, tidak. Walaupun tidak disembah, Allah tetap akan kekal dengan sifat salabiyahnya, sifat ketuhanannya. Bukan karena ditasis dengan hadis Nabi, bukan karena adanya petunjuk dalam Al-Quran, bukan, ya. Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk kepada kita orang mukallaf supaya meyakinkan dan memakrifatkan akan sifat-sifatnya Allah. Allah tidak akan berubah kekekalannya dikarenakan sesuatu, karena Allah bersifat baqa hakiki, artinya yang tidak tersandarkan dengan apapun, ya. Baqa itu dibagi tiga. Ada yang dinamakan baqa'uz zamani, yang kedua baqa'un nisbi, yang ketiga baqa'ul hakiki. Mana baqa'uz zamani, abadinya suatu perkara yang terikat oleh zaman atau oleh waktu, ya. Contoh misal surga dan neraka itu abadi dikarenakan ada waktunya, karena tadinya tidak ada. Surga neraka tadinya tidak ada, diadakanlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan bersifat baqaul hakiki, ya. Karena yang sifatnya ketidakkekalan itu pasti berasal dari yang baru. Contoh lebih simpel lagi, ya. Ketika sesuatu yang baru itu pasti akan menemukan kerusakan. Kita punya badan, tadinya badan ini ada tidak? Tidak ada, diadakan, ya, oleh zat yang maha ada, Gusti Allah. Nah, karena kita sifatannya baru, nah nanti badan ini lama kelamaan bakal ada atau tidak? Tidak ada, sirna, ya, sirna, dimakan sama siapa? Belatung, bukan Sumanto, ya, belatung. Iya, terus dud itu hewan-hewan tanah, dud, cacing, habis tuh, karena kita tercipta dari hal yang baru,
Kita beli kendaraan aja baru tadinya, lama kelamaan sirna kan. Iya, sirna mah banyak halnya, kepepet jual sirna. Lah banyak orang punya kendaraan baru, lama kelamaan juga sirna habis dijualin bae mah dia, kepepet bae dia mah, ya, nepakin tarang bae dia mah. Nah itu hal yang baru. Tapi ya, kalau baqaul hakiki, tidak satupun perkara yang disandarkan ya, bukan karena terikat dengan sesuatu. Beda dengan tadi sifat apa, baqauz zamani, sesuai dengan waktu. Ada lagi baqaun nisbi, abadinya satu perkara yang dinisbatkan terhadap perkara lainnya. Abadinya satu perkara yang dinisbatkan dengan perkara lainnya. Baja itu kuat karena dia menghadapi kayu. Paham ya? Baja ini kuat karena dihadapi dengan kayu. Api ini kuat karena yang dihadapinya adalah sesuatu hal selain api. Contoh, besi habis sama api, apalagi kayu habis sama api. Makanya kekuatannya abadi selagi itu dinisbatkan dengan sesuatu hal. Tapi kalau baqaul hakiki tidak disertai itu, bukan karena zamani, artinya tidak ada waktu ya, bukan juga nisbi atau disandarkan dengan sesuatu, bukan ya. Jadi Allah kalau nggak disembah lalu nggak kekal, enggak ya, tidak, tetap Allah akan kekal. La akhiralah, tidak ada akhiran bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wujud kidam baqa langgeng kekal, dan hanya Allah zat yang maha kekal. Jadi kita sebagai makhluk Allah tidak ada yang harus kita lebih-lebihkan karena kita bersifat kerusakan. Orang ganteng tadinya lama kelamaan masuk umur expire. Kira-kira gantengnya hilang kagak? Kesepuhan kita siapa teh Pak namanya teh? Hah? Pak Agus. Ganteng gak Pak Agus? Ganteng. Tapi 30 ke depan ganteng gak kira-kira? Abis gantengnya. Apalagi orang yang dari lahir emang sudah agak bermasalah. Lahir bermasalah, gak usah nunggu bertahun-tahun, orang baru lahir kayak bermasalah. Baru masa balik kayak udah waduh dipandang di seorang sedep banget bawahnya lah. Iya lah, kita makhluk Allah bersifat sirna. Jadi tidak ada sesuatu hal yang harus kita lebih banggakan karena tidak ada kekekalan bagi kita. Yang kekal hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al mukhalafatu lil hawadis wallahu a'lam bishawab. Itu saja 3 dulu. Nah insyaallah dilanjut lagi. Jadi sepertemuan satu. Kalau 20 sifat berarti 20 pertemuan. Insyaallah 2 tahun kelar. Masyaallah. Mudah-mudahan barokah istiqomah. Yang penting kita ya menggugurkan kewajiban syar'i, kewajiban syariat yang dimana memang dituntut kita untuk mengkaji kitab tauhid ini untuk senantiasa mengesahkan kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al istima'in jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma wa tafarruqan min ba'da tafarruqan mashkura wa maghfura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khatimah. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi dzurriyyatina
وبارك لنا في أموالنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت هو التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب